Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajra Rezi, NIM 19043-104. Di sini saya akan menjelaskan tugas minggu kelima dari Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja ke soalnya. Pertama ada soal Kelly. Nomor 1, jawabannya adalah Big Data adalah sebuah sistem yang rentan terhadap masalah pada pemanfaatannya, pengendalian data, dan keamanan data tersebut. Keamanan data adalah salah satu masalah yang sangat dikhawatirkan dalam sistem ini. Sebagai contoh, kurangnya pengalaman dalam menangani data yang berjumlah banyak dan kompleks, mengalami permasalahan dalam mengambil dan mengintegrasi dari data sources, dan masalah keamanan data dan privasi data. Nah, lalu yang kedua, soal nomor 2, implikasi permasalahan pada big data ialah nomor 1, permasalahan kurangnya pemahaman dan wawasan big data. Lalu yang kedua, kurangnya pengalaman dalam mengalami data yang berjumlah banyak dan kompleks. Lalu yang ketiga, bingung dalam memilih teknologi dan platform big data. Pada 3 permasalahan ini biasanya perusahaan mengimplementasi big data untuk mengejar tren, mengikuti pesaing ataupun hal-hal lain. Namun karena minimnya pengetahuan big data, seperti infrastruktur apa saja yang diperlukan, pengetahuan mendesain arsitektur yang sesuai dan optimal untuk kondisi perusahaan, budget yang tidak terencana, manpower, pengalaman, serta pengetahuan lainnya. Tanpa pengetahuan dan pemahaman big data yang cukup, implementasi big data berisiko tinggi untuk gagal dan tentunya membuang banyak uang, waktu, dan tenaga untuk hal ini. Lalu yang ketiga ada permasalahan budget karena investasi big data memerlukan biaya yang cukup besar. Lalu yang terakhir, yang kelima, ialah permasalahan upscaling dan pertumbuhan data, upscaling dan data grow issues. Lalu nomor 3, jawabannya ialah Master Data Management atau yang biasa disingkat dengan kata MDM adalah metode yang memungkinkan suatu perusahaan menghubungkan semua data penting ke dalam satu file yang disebut file induk yang menyediakan titik acuan umum. Ketika dilakukan dengan benar, MDM akan memberi kemudahan pada data sharing antara personil. Data Management menghilangkan versi berlebihan dan tidak konsisten dari data yang sama dalam organisasi Anda. Mengapa Master Data Management penting? Karena masih banyak perusahaan yang hanya menganalisis 12% dari data mereka, yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut bisa kehilangan 88% dari data driven yang mereka abaikan. Selain itu, organisasi memiliki beberapa sistem di tempat untuk menyimpan dan mengambil data. Namun, banyak sistem informasi toko yang berbeda yang mengarah ke data yang... Lalu, soal selanjutnya, soal Bazan. Nomor 1 ialah data virtualisasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan manajemen data yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil data tanpa memerlukan detail teknik dari data tersebut, seperti bagaimana data diformat atau lokasi secara fisik data berada. Lalu yang nomor 2, dalam ilmu komputer, komputasi distribusi mempelajari penggunaan terkoordinasi dari komputer yang secara fisik terpisah atau terdistribusi. Sistem terdistribusi membutuhkan perangkat lunak yang berbeda dengan sistem terpusat. Komputasi terdistribusi membantu menyatukan kemampuan dari sumber daya yang terpisah secara fisik ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh lebih. Lalu soal nomor 3 ialah karena sebuah perusahaan memiliki begitu banyak info yang tepat untuk klien tertentu, manajer harus mengirimkan permintaan info ke departemen MIS di mana seseorang akan mengumpulkan data tersebut. Lalu soal terakhir, definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengakses organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Mengapa gudang data sangatlah penting? Berikut beberapa faktor utamanya. Yang pertama adalah membantu dalam mengambil keputusan. Fungsi pertama dari data warehouse adalah untuk dapat mengambil sistem keputusan yang tepat, di mana informasi tersebut haruslah kredibel dan berdasarkan fakta yang ada. Lalu yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data, dapat berinteraksi dengan sumber secara cepat dan lebih efisien. Lalu yang ketiga, menciptakan yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari platform yang berbeda, sehingga dapat diubah menjadi format tunggal agar dapat digunakan dengan baik. Kemudian untuk kedepannya perusahaan Anda dapat memperoleh hasil yang maksimal, menghasilkan ROI yang optimal. ROI, Return of Investment, adalah tingkat rasio antara jumlah laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari beberapa investasi pada resource, sumber daya yang ada. Jika dihubungkan dengan data warehouse sendiri, memiliki fungsi khusus untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih menguntungkan. Lalu yang terakhir, menyediakan historical intelligence. Fungsi yang terakhir adalah sebagai penyedia mayoritas historical data agar Anda dapat menganalisis setiap periode atau tren waktu yang berbeda untuk dapat membuat. Soal selanjutnya ialah kasus buku London.
database where the data earned there. Tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini seberapa serius masalahnya. Masalah yang disorot adalah kegagalan mencatat data atau informasi penting. Dalam sistem peradilan, menyimpan catatan tentang perilaku buruk sebelumnya sangat penting. Jika sistem gagal mencatat informasi ini dalam database, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Dalam pengertian ini, jika Angkatan Udara mengikuti protokol secara kriminal Kelly akan dicatat dalam Interstate Identification Index dan protokol. Dan pada gilirannya akan muncul di sistem pemeriksaan latar belakang kriminal instan nasional yang dikenal sebagai NICS. Organisasi dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini? Yang pertama ada manajemen, masalahnya terkait dengan keamanan. Ada kurangnya komunikasi dalam memperbarui manajemen screening latar belakang FBI atau keyakinan tahun 1989 tidak dicatat. Dalam hal ini, kontrol yang memadai pemeriksaan latar belakang database beli senjata dan Simpson untuk menambahkan keyakinannya ke dalam laporan kasusnya. Lebih lanjut, jika kekerasan dalam rumah tangga dan masalah serupa dipertimbangkan terhadap keputusan apakah melarang seseorang bawa senjata, mereka dapat mencegah serangan itu. Lalu ada organisasi. Organisasi tidak membuat garis besar situasi kritis yang efektif yang seharusnya ditunjukkan dalam catatan database penyaringan FBI. Lalu ada teknologi, NCIC telah terbukti efektif hampir sepanjang waktu. Namun apa yang terjadi pada saat-saat di mana data yang seharusnya ada tidak ada, disadap oleh hampir setiap badan peradilan di pidana di seluruh negeri. Lalu yang lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS. Di sini ada politik, beberapa catatan tidak pernah masuk ke dalam database, dan lainnya tidak lengkap atau tidak jelas. Sistem pencatatan yang tidak lengkap di mana pemeriksaan senjata, sistem pemeriksaan latar belakang kriminal instan nasional atau NICS saat ini, dan program investigasi latar belakang keamanan nasional bergantung pada seringkali berdampak pada keandalan dan kualitas orang akses senjata dan informasi keamanan nasional. Lalu ada sosial, catatan yang tidak lengkap berkontribusi pada tragedi nasional, dan inilah yang mungkin dipikirkan orang ketika berjalan di jalan. Kegagalan yang disebabkan oleh sistem pencatatan dan basis data mereka sendiri dapat membuat orang terbunuh, salah menilai dalam kasus mereka, dan lain-lain. Sekian penjelasan tugas minggu kelima sistem informasi manajemen dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.